Baik, perkenalkan nama saya Farazaki Asyudamadani dengan NIM 22 Di sini saya akan menjelaskan laporan checklist individu tugas proyek dengan judul aplikasi Cookining dalam mata kuliah pemrograman mobile. Checklist yang saya kerjakan yaitu merancang dan implementasi UI serta mengimplementasikan Google Maps. Pada latar belakangnya, di era modern ini, gaya hidup masyarakat semakin sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, pendidikan, hingga kegiatan sosial. Nah, karena itu, kesibukan tersebut bisa mengurangi banyak waktu dan energi untuk mengurus kebersihan rumah atau kantor. Maka dari, maka dari itu, karena dari masalah itu, karena dari masalah ini, sulitnya menemukan layanan bersihin yang terpercaya, fleksibel, dan terjangkau. Banyak masyarakat yang mengalami kendala dengan mencari penyedia jasa layanan bersihin yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari segi kualitas layanan, jadwal, maupun harga. Dan itu, sistem pemesanan layanan kebersihan yang profesional seringkali memakan waktu, kurang transparansi, dan tidak efisien. Nah, kebetulan ini terlahirlah ide untuk mengembangkan aplikasi Google ini. Aplikasi ini dirancang sebagai solusi kita untuk mempermudah masyarakat dalam memesan layanan kebersihan secara cepat, mudah, dan efisien. Dengan teknologi proses mobile, Google ini menyediakan platform yang menghubungkan pengguna dengan penyedia layanan kebersihan profesional, menawarkan fasilitas dalam memilih jadwal layanan dan lokasi. Selain memberikan manfaat bagi pengguna, aplikasi Google ini juga memberikan peluang bagi penyedia jasa kebersihan untuk memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan sistem yang transparan, aplikasi ini diharapkan dapat menciptakan hasil layanan efisien yang baik, efisien, dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, aplikasi Google ini, pengembangan aplikasi Google ini menjadi lengkap strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang menggunakan kemudahan, kecepatan, dan kualitas dalam meningkatkan layanan kebersihan. Akhirnya juga mendukung gaya hidup sehat dan produktif melalui lingkungan yang bersih dan terawat. Selanjutnya ada tujuan aplikasi. Tujuan aplikasi Google ini dikembangkan dengan tujuan utama yaitu memberikan solusi bagi masyarakat yang kesulitan menjaga kebersihan rumah atau tempat kerja karena keterbatasan waktu dan tenaga. Nah, tujuannya ada empat, yaitu mempermudah akses ke layanan kebersihan, menjawab kebutuhan layanan yang fleksibel, meningkatkan efisiensi sistem pemesanan, memberikan peluang bagi penyedia jasa. Nah, dengan demikian, aplikasi Google ini berperan menciptakan solusi yang efisien, saling menguntungkan bagi penyedia layanan, serta mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan produktif. Selanjutnya ada perancangan aplikasi. Yang pertama itu ada alur kerja aplikasinya. Yang pertama itu ada registrasi dan login pengguna. Nah, pengguna dapat membuat akun atau login menggunakan apa yang sudah ada. Terus kemudian bisa memilih layanan, di mana bisa memilih jasa layanan yang diinginkan, seperti pembersihan rumah, kantor, atau lainnya. Kemudian bisa memilih jadwalnya, tanggal tanggal kapan, waktu kapan, jam berapa. Kemudian bisa memilih lokasi dengan Google Maps. Ini ada konfirmasi pemesanan, yaitu ada penyedia layanan melakukan pekerjaannya. Yang kedua ada kebutuhan data. Aplikasi Booking membutuhkan beberapa data untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Data pengguna, nama, email, nomor telepon, alamat pengiriman atau penjemputan, ada website di sana. Terus data media layanan ada nama, kontak, dan keahlian. Tersediaan waktu dan lokasi. Yang ketiga adalah data layanan. Jenis layanannya misalnya pembersihan rumah, kantor, sofa, AC gitu. Bisa juga ada sesuai layanan. Yang ketiga ada fitur yang disediakan. Beberapa fitur yang disediakan itu ada pendaftaran dan pengguna, pencarian layanan, pencetakan layanan, pembayaran online, notifikasi histori pemesanan. Kemudian ada hasil implementasi. Yang pertama ada merancang dan implementasi UI. Yang pertama ada Maps Activity. Di sini ada cuplikan codingnya. Nah, kode ini mengatur tampilan tampilan peta menggunakan Google Maps API dan mengelola izin akses ke lokasi perangkat. Aplikasi meminta izin untuk mengakses ke lokasi pengguna jika izin diberikan, lokasi pengguna ditampilkan di peta.
Pengguna dapat memilih lokasi lain dengan klik peta, yang kemudian akan ditandai dengan marker dan juga menjadi alamat menggunakan geocoder. Alamat tersebut dikirimkan kembali ke aktivitas sebelumnya. Jika izin lokasi tidak diberikan, aplikasi akan meminta izin dan melakukan pesan panggilan jika yang ditolak. Lokasi bangunan akan diperoleh servis dipeta dengan marker dan kamera yang sesuai agar fokus pada lokasi tersebut. Kemudian ada pesan layanan activity. Ini ada cuplikan kodenya. Penjelasannya yaitu kode ini mengatur aktivitas untuk memesan layanan di aplikasi. Pengguna dapat memasukkan kewajiban nomor pesanan, nama, jenis layanannya mau apa, si layanan misalnya layanan mau ke rumah full service, AC, sofa, dan lainnya. Itu ada deskripsi pekerjaannya. Misal saya mau membersihkan rumah full kecuali kamar ini, saya mau membersihkan kamar ini kecuali ruangan ini. Kemudian ada waktu dan lokasi. Lokasi bisa dipilih dari Google Maps. Nah, ketika kembali pesanan layanan ditekan, aplikasi memverifikasi apakah semua kolom telah diisi. Jika lokasi sudah dipilih, dan itu data pesanan disimpan ke Firebase database. Jika penyimpanan berhasil, aplikasi mengosongkan kolom input dan ambilkan pesan tersimpan. Lalu kembali ke main activity. Pengguna juga bisa memilih lokasi melalui match activity dan lokasi yang dipilih akan tampil di kolom pilih lokasi. Selanjutnya ada riwayat adapter. Penjelasannya, ini kode di atas dicuplikan kode ini. Adapter untuk recycle view yang digunakan untuk menarik daftar di web pesanan layanan. Adapter ini menerima daftar dalam bentuk list of maps, di mana setiap map berisi informasi tentang pemesanan. Jenis layanan di dalam one create view folder. Layout untuk item riwayat diatur menggunakan item underscore riwayat.xml. Dan di on-page view folder, data pada posisi tertentu ditambahkan pada text view yang sesuai seperti nama pemesan dan jenis layanan. Fungsi get item count mengembalikan jumlah item yang akan ditampilkan dalam result view. Yang keempat, ada riwayat fragment. Dari cuplikan ini adalah cuplikan kodenya. Misalnya, kode di atas adalah yang bermanfaat fragment riwayat fragment yang menampilkan riwayat pemesanan layanan menggunakan recycle view. Dalam on-grid view, fragment mempersiapkan recycle view dengan adapter riwayat adapter dan linear layout manager. Data riwayat diambil dari Firebase real-time database pada node user dengan menggunakan value event listener. Setiap data yang diambil kemudian dipetakan ke dalam bentuk map dan dicantumkan dalam riwayat list. Setelah data ini adapter diberi tahu untuk memperbaiki tampilan. Kemudian yang kelima ada layout maps. Layout maps. Ini adalah gambar tampilannya, dan ini adalah tampilan kodenya. Data XML-nya. XML di atas mendefinisikan layout untuk website activity yang menggunakan constraint layout. Di dalamnya terdapat sebuah fragment context view yang menampilkan data menggunakan support map dari Google Maps. Fragment context view ini diatur dan memenuhi seluruh layar dengan pengaturan constraint agar terikat dengan sisi balance layout atas sebelah kiri kanan. Dengan ukuran lebar dan tinggi 0 dp, yang berarti akan menyesuaikan dengan browser yang ada. Layout ini digunakan untuk menggunakan peta di aplikasi Android. Kemudian ada layout home. Ini tampilan layoutnya, dan ini cuplikan kodenya. File XML di atas ini mendefinisikan layout untuk segmen yang diadakan dan menambahkan berbagai elemen UI dalam aplikasi Android. Layout ini menggunakan constraint layout sebagai kontainer utama dengan sebuah profil untuk profil terdapat linear dengan elemen UI seperti text view untuk menyapa pengguna, editors dan image button untuk fitur penjelasan layanan, dan beberapa card view untuk melakukan promosi dan layanan yang dapat dipesan. Terdapat pula tombol logout
Di bagian bawah, setiap elemen dilengkapi dengan margin, padding, dan gaya visual untuk memberikan tampilan yang rapi dan menarik. Kita memperbaiki pengalaman pengguna dengan pengaturan responsif dan berbagai ukuran layar. Kemudian ada layout pesan layanan. Ini ada tampilannya dan ini ada duplikat kodenya. Nah, di sisi tampilan ini kita di sini ada judul yaitu pemesanan layanan. Di atasnya ada kembali. Kemudian di bawahnya ada nomor pesanan, bisa masukkan nomor pesanan, ada nomor pesanan, nomor pesanan seperti Farel Zaki. Kemudian di sisi layanan, saya mau layanan apa? Layanan full service, layanan membersihkan AC, layanan sofa. Nah, terus pekerjaannya itu detailnya. Jadi jika yang tadi, misal, misalnya membersihkan seluruh ruangan kecuali ruangan ini, meskipun cuma sampai bersih. Tanggal dan waktu ini bisa diisi dengan tanggal berapa kita pesan, mau kapan, jam berapa, dan bagian terakhir ada tombol atau button pilih lokasi, yaitu akan menuju ke maps seperti tadi di atas, yang menampilkan gambar maps. Kemudian ada layout pesanan. Nah, di sini layout, di tampilan layout ini ada masukkan nomor untuk mencari pesanan kita ada di list berapa. Kemudian, kemudian setelah memasukkan nomor, kita juga ke button, klik button cari apa, nama, jenis layanan, deskripsi, waktu, dan lokasi akan muncul di bawah, di bagian layout di bawah ini. Kemudian ada layout riwayat. Nah, layout riwayat ini menggunakan frame layout sebagai wadah utama dengan ukuran yang menyesuaikan lebar dan tinggi layar berangkat. Di dalam frame layout, terdapat elemen reservoir view dengan ID reservoir view riwayat yang akan menampilkan daftar riwayat layanan secara dinamis. Reservoir view ini diatur akan memenuhi seluruh area frame layout yang memungkinkan pengguna untuk mengulir riwayat layanan yang panjang. Selanjutnya ada layanan item layout, yaitu tampilan yang akan masuk ke dalam layout riwayat ini, yang akan berisikan nama, nama pemesannya siapa, ceritanya apa, itu yang akan masuk di sini. Ini ada layout login. Nah, ini tampilan loginnya. Nah, ini tulisan kodenya. Nah, di login ini ada masukkan email dan password. Kemudian bisa klik login bagian bawah. Jika salah, nanti akan ada notif jika password salah atau username salah atau email. Kemudian ada layout sign up. Layout sign up ini ada di bagian bawah login. Tahu button login ini. Jika tidak punya akun, bisa klik sign up itu. Kemudian akan muncul tampilan layout ini. Bisa masukkan email, masukkan password dulu, terus konfirmasi password, klik setup. Setelah klik setup, nanti akan kembali ke layout ini. Kemudian ada layout forgot password. Itu ketika kita sudah punya akun, sudah punya email, kalau kita mau masuk, tapi ternyata passwordnya salah atau lupa, ya, nanti di bagian bawah button login ada forgot password. Maka akan terlihat seperti ini. Ini adalah forgot passwordnya untuk masukkan email address-nya, terus reset email tersebut. Maksudnya terus kemudian ada layout mail atau background layoutnya dan ada ya, button di bawah ini, yaitu home atau beranda, pesanan atau dan riwayat. Kemudian ada tampilan user. Ya, tampilan user ada file user. Nah, kelas data user ini dalam paket .xml login setup nama filenya merepresentasikan data pengguna dengan properti opsional, nomor pesanan, jenis layanan, divisi pekerjaan, waktu, dan lokasi yang sesungguhnya memiliki nilai default 0. Kelas ini cocok untuk mengelola informasi pemesanan layanan dalam aplikasi. Ini ada sign up activity. Ini disebutkan codingnya. Sign up activity ini memberikan fungsionalitas registrasi menggunakan authentication. Activity ini menginisialisasi spinning
menghubungkan elemen termuka pengguna dengan kode serta verification untuk autentikasi. Ketika tombol sign up ditekan, maka email, password, dan konfirmasi password diambil dari input pengguna. Validasi dilakukan untuk memastikan semua bit bersih dan password sesuai. Jika validasi lolos, metode create user with email and password verification menggunakan untuk membuat akun baru. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke login activity. Jika gagal, pesan kesalahan ditampilkan. Tombol login juga disediakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman login. Kemudian ada pesanan activity. Kelas pesanan fragment digunakan untuk mencari dan mengendalikan data pesanan berdasarkan nomor pesanan yang dimasukkan oleh pengguna. Pada metode on-thread view, ini diintegrasi untuk menghubungkan elemen UI dengan kode. Ketika pengguna menekan tombol search button, input nomor pesanan akan diambil dan validasi dilakukan. Jika nomor pesanan valid, maka metode read data akan dipanggil untuk mengambil data pesanan dari Verbis database. Menggunakan nomor pesanan sebagai ID. Karena ditemukan, informasi pesanan seperti nama, jenis alamat, layanan, deskripsi, waktu, dan lokasi akan ditampilkan pada elemen UI yang sesuai. Jika tidak ditemukan, kembali kesalahan pesan terus akan muncul, yaitu nomor pesanan tidak ditemukan. Kemudian ada main activity. Nah, di kelas main activity ini berfungsi sebagai filter utama aplikasi. Di mana menu navigasi bawah digunakan untuk beralih ke antar fragment yang berbeda. Fragment, pesanan, dan riwayat. Sebuah item dari navigasi di bawah dipilih, set on item certain listener dipicu, dan persen yang dipilih. Fragment harus dimuat dengan memanggil fungsi replace fragment. Fungsinya melakukan transaksi fragment untuk mengganti fragment saat ini di fragment container yang fragment yang dipilih. Awalnya home fragment ditampilkan. Aplikasi ini juga menyelesaikan untuk desain tepi ke tepi dengan mengaktifkannya dalam aktivitas. Dan ada login activity sama seperti setup tadi, namun memiliki perbedaan, yaitu menangani proses login dalam aplikasi. Yang kelas ini mencakup fungsionalitas untuk masuk dengan autentikasi Firebase menggunakan email dan kata sandi, dan menyediakan aplikasi ke aktivitas utama. Setelah berhasil masuk, jika email dan kata sandi menggunakan salah, maka akan muncul dan selalu menggunakan tools. Aktivitas ini juga menyertakan layar yang ditampilkan selama 3 detik mendengar install splash screen. Terdapat fitur lupa kata sandi yang menampilkan dialog yang meminta pengguna untuk mengatur ulang kata sandi mereka dengan memasukkan email. Jika email valid, aplikasi ini akan memberikan tautan pengaturan ulang kata sandi melalui aplikasi Firebase. Dan itu ada mengenai sign up activity untuk pengguna yang ingin mendaftar. Jadi ada home fragment. Home fragment ini bagian antarmuka pengguna aplikasi yang menampilkan layar beranda setelah pengguna berhasil masuk. Kelas ini mencakup fungsionalitas untuk mendapatkan email pengguna saat ini dan menyediakan opsi navigasi ketika kartu view pesanan layanan diklik, maka akan membuka pesan layanan activity untuk mengizinkan pengguna membuka perintah layanan. Selain itu, fragment ini menyertakan tombol logout yang ketika ditekan memicu metode perform yang akan mengeluarkan pengguna yang bersangkutan dari aplikasi Firebase dan menavigasikan kembali ke login activity. Jika tidak ada pengguna yang masuk, aplikasi akan mengarah pengguna ke layar login. Fragment ini juga secara dinamis memperbaiki pesan selamat datang dan email pengguna berdasarkan kredisinya Firebase pengguna yang masuk. Kemudian ada implementasi Google Maps. Nah, yang saya lakukan, yang pertama itu mempersiapkan di Google Cloud khusus dulu, yaitu membuat proyek baru di Google Cloud Console, mengaktifkan Google Maps Android Maps SDK Android API, harus membuat API dan menyimpannya. Yang mana bahkan dependensi yang di build Gradle modul sama dengan apps, yaitu implementation google.android.gms Play Service Apps 18.10 dan Service Location 18.00. Menambahkan with Gradle juga di project
itu Google Service 4.3.15. Kemudian menambahkan di file Android manifest.xml, yaitu Android permission, internet, dan access file location, dan metadata di google.com.android.apps.v2.apk, dan kemudian membuat layout untuk peta. Nah, ini fragment untuk menambahkan petanya, yang membuat activity maps.activity.kt dengan kode ini. Kemudian membuat apk di string.xml, yaitu string name dengan Google _maps_play, yaitu your apk yang disalin dari Google Code Console tadi. Kemudian jalankan aplikasinya. Nah, kesimpulannya, aplikasi GoQueue ini merupakan solusi kita yang memudahkan masyarakat dalam memesan layanan kebersihan secara cepat, efisien, dan transparan. Dengan algoritma yang mudah, pengguna dapat dengan mudah memilih jenis layanan, menentukan jadwal, dan menyedia layanan kebersihan sesuai dengan kebutuhan mereka. Aplikasi ini juga memberikan peluang bagi penyedia layanan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan. Dilengkapi dengan fitur seperti pemilihan layanan, penjadwalan, pembayaran online, serta bisa marketing dan pelasan. Google ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem layanan kebersihan efisien dan saling menguntungkan. Ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, tapi juga mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan produktif bagi penggunanya. Keperluan, Google ini adalah inovasi yang ideal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang melakukan kebutuhan efisiensi dan kualitas dalam melakukan kebersihan. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak ada yang salah atau mengucapkan kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Saya akan melihatkan cara kerja aplikasinya. Ini namanya GoClean. Ya, sudah langsung muncul seperti ini. Ini welcome page-nya. Ini ada menu login jika sudah punya akun. Ini forgot jika belum punya akun. Kemudian ini ada sign up. Jika belum punya akun maka daftar dulu di sini. Terus klik sign up jika belum. Jika sudah punya akun bisa kembali ke login ini. Dan jika ingin jadi guest user, misal belum mau memiliki akun, belum mau mendaftarkan ke aplikasinya, bisa klik skip sini. Nah, akan terlihat seperti ini. Ada tulisan selamat datang, ini ada pencarian layanan, ada promo, ini ada tombol logout untuk kembali ke halaman login. Ini ada riwayat. Nah, ini riwayat pesanannya, nama dan layanannya. Kemudian di sini ada pesanan. Nah, di sini bisa kita pilih, misal kita pilih nomor 3, cari. Nah, ini adalah pesanan di nomor 3 dan lokasinya. Baik, ini cara untuk memesan layanannya. Klik di sini di bagian pesan layanan, pesan cepat layanan GoClean. Klik di sini, pilih nomor pesanan, misal kita pilih nomor 16, namanya Farel Zaki. Terus layanannya apa? Layanan cleaning full service. Ini adalah membersihkan semua ruangan kecuali ruangan di belakang. Oke, sudah. Masukkan tanggal dan waktunya, misal tanggal 6 Januari saya maunya di jam 21.20. Kemudian bisa pilih lokasi. Nah, sudah masuk. Nah, ini rumah saya. Nah, kemudian kita bisa pilih lokasinya di sini. Nah, sudah tuh di Jalan Kemuning Blok A. Terus jalan mana ini? Bisa klik pesanan layanan. Saya tersimpan. Kemudian bisa di sini.
bisa mencari layanan kita apakah masih sudah selesai atau belum. Terus klik cari, oh ini ada apa sih namanya, nama pemesannya siapa, Falzaki. Ini apa, layanan cleaning full service. Terus deskripsinya apa, membersihkan semua ruangan di belakang. Waktunya kapan, 6 Januari jam 21. Lokasinya di mana, di Jalan Kemuning, Blok A nomor 10, Cando, Jalan Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian sudah muncul di list riwayatnya Falzaki layanan cleaning full service. Nah, di riwayat ini termasuk sudah ada yang belum. Mungkin itu saja. Dari aplikasi Go Cleaning ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.